Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat dan karunia sehingga kita masih bisa mendengarkan kultum hingga hari ini. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah pada pagi hari ini saya akan membawakan kultum yang berjudul Berharaplah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Insyirah ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila rabbika farghab. Dan hanya kepada Tuhanmu lah kamu berharap. Berharap kepada Allah merupakan suatu ibadah yang sangat kecil, yang sangat mudah, yang sangat murah. Kita tidak perlu mengeluarkan tenaga yang begitu kuat. Kita juga tidak perlu mengeluarkan harta yang sangat banyak. Karena berharap kepada Allah itu merupakan suatu ibadah yang sangat-sangat gampang, sangat-sangat mudah, bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Namun kita manusia kerap kali ketika ingin ada suatu urusan seperti misalnya mencari sebuah pekerjaan, kita terkadang sibuk melobi sana sini, mencari orang-orang dengan jabatan tinggi agar bisa membantu kita masuk ke dalam suatu perusahaan, atau istilahnya adalah untuk mencari orang dalam. Walaupun memang kenyataannya orang dalam, the power of orang dalam itu emang luar biasa, tapi kita terlalu menggantungkan harapan kepada orang itu juga belum tentu mau, belum tentu tidak. Sangat susah untuk jika kita terlalu berharap kepada manusia. Maka dari itu berharaplah hanya kepada Allah. Salah satu caranya adalah dengan cara zikrullah. Zikrullah adalah berzikir kepada Allah. Kata Nabi SAW, maukah kamu aku tunjukkan infak yang lebih hebat daripada emas dan perak, dan amalan yang lebih baik daripada kamu memenggal kepala seorang dan kepalamu dipenggal oleh seorang? Kata sahabat Nabi, mau ya Rasulullah. Lalu Nabi pun berkata, biasakanlah lisanmu dengan berzikir. Zikrullah itu biasakan ketika kita berjalan, ketika kita mencuci piring, menjemur baju dan sebagainya, asal jangan di toilet. Biasakanlah lisan ini dengan zikrullah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Biasakanlah, karena itu adalah salah satu cara agar kita bisa mendekatkan diri dan berharap hanya kepada Allah semata. Lalu cara yang signifikan agar kita bisa berharap kepada Allah dengan cara berdoa. Nah, berdoa apapun, mintalah segala sesuatu agar dipermudah segala urusan, dipermudah rezeki, dipermudah dicari jalan keluar suatu permasalahan, mintalah kepada Allah. Namun kunci dari doa adalah sabar. Kita harus bersabar dan jangan terlalu memaksa dan mendesak Allah Subhanahu wa taala kenapa doa saya tidak dikabulkan. Karena kunci doa itu adalah sabar. Dan selain itu, doa juga harus diiringi dengan ikhtiar. Karena doa tanpa ikhtiar adalah sombong. Doa tanpa ikhtiar adalah bohong. Namun ikhtiar tanpa doa adalah sombong. Begitu. Namun mungkin kita seringkali merasa bahwa kita selalu memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala seminimal-minimalnya setelah sholat 5 waktu, berarti 5 kali sehari. Namun kita merasa mengapa doa saya tidak selalu dikabulkan. Lama sekali dikabulkannya. Sebenarnya kita tidak usah khawatir, karena kelak doa-doa kita nanti, doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia namun belum dikabulkan, kelak akan menjadi pahala yang bergunung-gunung di akhirat nanti. Karena doa ini tidak seperti ketika kita mengirimkan pesan kepada seorang namun hanya centang biru atau hanya dibalas dengan emotikon jempol. Nah, doa itu tidak seperti itu. Ketika kita bermunajat atau melancarkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala namun tidak dikabulkan ketika di dunia, maka di akhirat nanti kita akan diberi pahala yang bergunung-gunung. Lalu
manusia di sana pun berkata, amalan apa ini ya malaikat? Amalan apa ini wahai malaikat? Lalu malaikat itu menjawab, ini adalah amalan, ini adalah pahala dari doa-doa kamu yang belum terjawab di dunia. Maka dari itu manusia pada saat itu malah semakin berharap, malah pada semua berharap bahwasanya doa-doa yang ia panjatkan ketika di dunia belum terkabulkan, agar dia memiliki pahala yang bergunung-gunung saat di akhirat nanti. Lalu mengapa Allah melakukan itu? Karena Allah itu sangat cinta hambanya. Karena ketika Allah telah mencintai hambanya, Allah akan menyuruh malaikat Jibril, yaitu pemimpin para malaikat, dan menyuruh makhluk hidup untuk mencintai hambanya itu. Makhluk hidup bukan hanya manusia saja, melainkan tumbuhan dan hewan pun akan mencintai hamba itu. Namun kebalikannya, jika Allah telah membenci suatu hamba, jika Allah telah membenci seorang hamba, maka Allah pun akan menyuruh malaikat dan seluruh makhluk hidup untuk membencinya. Maka seluruh makhluk hidup bukan hanya manusia saja, juga melainkan tumbuhan, hewan juga benci kepada orang itu. Nah, mengapa? Maka dari itu berharaplah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berharap kepada manusia. Mintalah doa kepada Allah. Apapun itu. Kalau misal ingin minta mobil, motor, HP, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa memberi itu. Itu adalah urusan kecil bagi Allah Subhanahu wa taala. Mengapa tidak? Allah lah yang memiliki seluruh isinya. Seluruh alam jagat ini Allah yang memiliki. Jika Allah hanya minta HP iPhone 12, itu hanyalah urusan kecil bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena Allah dalam hadis qudsi juga yang pernah kita dengar, yang tidak asing lagi bagi kita, bahwasanya ketika seorang hamba mendekati Allah dengan sejengkal, maka Allah akan mendekatinya sesiku. Jika hamba mendekati Allah sesiku, maka Allah mendekati hamba dengan selengan atau sedepa. Jika seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah dengan cara berjalan, Allah akan mendekatkan kita. Allah akan mendekati hambanya dengan cara berlari. Nah, apa intinya? Jadi intinya adalah cinta Allah kepada makhluknya itu lebih besar daripada cinta hamba kepada Sang Pencipta. Begitu. Namun kita kerap kali ketika kita hendak memilih pasangan hidup, memilih wanita, kita itu terkadang sering melontarkan gombalan-gombalan atau rayuan merengek minta bahwa agar wanita itu ingin menjadi pasangan kita. Sebenarnya tidak perlu. Kita tidak perlu melakukan hal itu. Kita cukup berdoa, ya Allah, tolong kenakan hatinya untuk kita. Nah, insya Allah Allah akan melunakkan hatinya. Lalu ketika misalnya kita sedang bepergian, kita juga biasanya kita terkadang mengucapkan tolong jaga hati selama aku pergi. Nah, itu sebenarnya tidak diperlukan, karena kita cukup saja berdoa, ya Allah tolong jaga hatinya. Nah, saya Allah akan menjaga hatinya, karena Allah itu muqallibal qulub, yang maha membolak-balikan hati. Itu hanyalah urusan mudah bagi Allah. Maka dari itu jangan terlalu berharap kepada manusia. Bahkan orang baik sekalipun bisa mengecewakan Anda. Karena jangan terlalu percaya kepada dosen, kepada orang tua, kepada ustadz, kepada ulama, kepada teman, kepada sahabat. Percaya dan berharap boleh, tapi jangan jangan melebihi pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang manusia itu ketika kita memberi harapan padanya, mereka itu manusia pada dasarnya memiliki sifat PHP atau pemberi harapan palsu. Jadi berharaplah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak akan pernah mengecewakan Anda, tidak pernah mengecewakan hambanya. Karena Allah itu tidak seperti Dia yang selalu menggantungkan harapan dan kepastian lalu akhirnya pergi meninggalkan. Allah tidak seperti itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabil haq. Wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.